Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anakku? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita dipaksa melakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, hal ini jangan sampai menyurutkan semangat belajar kita semua ya. Selamat datang untuk kelas 10 yang baru saja beranjak dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Selamat bergabung menjadi siswa Madrasah Aliyah Nurul Azhar. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan, tak kenal maka ta'aruf. Terus, siapa sih sebenarnya yang ada di balik video ini? Siapa sih sebenarnya yang bersuara ini? Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Siti Ruqiyah. Kalian bisa panggil dengan Ibu Iyu. Dan di kelas 10 ini, Ibu akan mengajar pelajaran kimia. Jadi kurang lebih selama 1 tahun ke depan, Ibu akan membimbing kalian semua dalam memahami materi pelajaran kimia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu hakikat ilmu kimia. Jika mendengar kata kimia, apa sih yang pertama kali kalian pikirkan? Apakah kalian berpikir tentang rumus-rumus yang sulit, penemuan-penemuan di laboratorium, atau bahkan bahan-bahan kimia yang berbahaya? Jika kalian pernah mendengar ada yang bilang kimia itu berbahaya, kimia itu beracun, kimia itu bisa menyebabkan kematian, kimia itu nggak alami, nggak sehat. Nah, sebenarnya ungkapan itu salah ya. Karena biar bagaimanapun, kimia itu tidak akan terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Kita ini selalu berhubungan dengan kimia, baik dengan zat-zat kimia, peristiwa-peristiwa kimia, maupun hasil dari industri kimia. Kita sering berinteraksi dengan bahan-bahan kimia, misalnya sabun mandi, deterjen, pasta gigi, dan lain sebagainya. Bahkan ya, saat bernafas, kita menghirup udara yang mengandung oksigen. Oksigen ini dihasilkan oleh tumbuhan hijau dalam peristiwa kimia, yaitu fotosintesis. Ada juga air yang setiap hari kita minum, itu juga terdiri dari hidrogen dan oksigen, yaitu unsur kimia. Dan juga nasi yang setiap hari kita makan, itu terdiri dari berbagai macam proses kimia. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu kimia ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kimia, yang artinya perubahan materi. Nama ini diberikan oleh seorang ilmuwan Arab, yaitu Jabir Ibnu Hayyan, atau yang lebih dikenal di Eropa itu dengan nama latinnya, yaitu Geber. Butuh waktu sangat panjang sampai akhirnya ilmu kimia bisa sampai seperti ini. Ada ribuan percobaan yang gagal, eksperimen yang memakan korban, dan malam-malam panjang penelitian demi sebuah pembuktian. Semua dimulai dari coba-mencoba, membagi-membagi semua bahan sesuai golongan, dan lalu menamakannya. Hal ini diabadikan oleh seorang ilmuwan kimia modern, Antoine Laurent Lavoisier, dalam bukunya Traité élémentaire de chimie. Setelah itu, para ilmuwan juga mulai paham apa itu molekul, apa itu unsur, sampai apa itu atom. Sekarang, setelah ratusan tahun, kimia sudah jauh berkembang. Bahkan, bidang-bidangnya perlu kita bagi lagi saking luasnya. Karena berkat peneliti di masa lalulah kita bisa memanfaatkan kimia di hari-hari kita. Tapi tentu sebelum memanfaatkannya, kita akan selalu perlu meneliti, menyusun. Mereka yang mengamati susunan unsur sampai ke akar-akarnya, inilah yang disebut dengan kimia analisis. Dan di kimia ini ibaratnya ada detektifnya, yang memang ada bidang yang namanya kimia fisik.
Di sini kita bakal melihat suatu bahan kimia dari sudut pandang fisika, yaitu energi, waktu, suhu, gaya, dan gerakan. Dan dari sinilah kita bisa bikin material maju yang berkualitas. Pastinya ilmu kimia yang fokus pada teorinya tetap ada. Kimia teori fokus pada dasar-dasar dan pengembangan ilmu kimia. Kimia sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kita. Kalau kita lihat di sekitar, hampir semua produk industri yang kita pakai adalah hasil kerja kimia anorganik. Dan itulah memang tujuan utama dari kimia anorganik, yaitu menemukan zat-zat kimia dengan sifat baru yang berguna. Sekarang kalau kita lihat lebih dekat lagi, kimia nggak hanya mempelajari benda mati, tetapi ada juga kimia organik yang fokus mempelajari tentang unsur-unsur kecil yang jadi dasar kehidupan. Kimia organik fokus di dasar-dasarnya kehidupan. Lalu disinilah muncul biokimia, bidang ilmu kimia yang mempelajari kehidupan itu sendiri. Kimia nggak hanya ada di sekitar kita, kimia juga ada di dalam tubuh kita. Susunan tubuh manusia yang begitu rumit ini adalah hasil dari reaksi-reaksi kimia sederhana yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan kesadaran kita sekarang. Ya, kenapa kalian bisa nonton video ini? Ternyata adalah fungsi sel-sel kimia di otak kita. Kita hidup dan bernafas. Oksigen masuk ke tubuh kita dan ke darah untuk metabolisme. Itu semua adalah proses biokimia, dan itu baru sebagian sangat kecil dari tubuh manusia. Selanjutnya kita akan bahas peranan ilmu kimia. Kita telah mengetahui bahwa kimia sebenarnya selalu ada di lingkungan sekitar kita, baik berupa bahan kimia ataupun reaksi kimia. Pada perkembangannya, ilmu kimia akan bersinergi dengan teknologi. Di dunia modern seperti sekarang ini, merupakan dunia di mana seseorang menjadi terbiasa dengan kemudahan yang diperoleh dari ilmu kimia. Misalnya, sabun, pasta gigi, tekstil, kosmetik, plastik, cat, pupuk, obat-obatan, dan lain sebagainya. Tidak hanya terbatas pada keperluan sehari-hari, ilmu kimia juga punya andil yang cukup besar dalam berbagai jenis produk teknologi, seperti pesawat televisi, mesin pendingin, dan pesawat terbang. Material yang digunakan untuk berbagai produk tersebut memerlukan komposisi dan sifat khusus yang dihasilkan oleh para ahli kimia. Di masa yang akan datang, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka daya dukung akan semakin terbatas. Peranan ilmu kimia akan sangat penting. Peranan ilmu kimia ini dapat kita temukan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini, bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan, ya kan? Contohnya etanol atau alkohol yang digunakan dalam proses pelarutan obat atau sebagai pensteril alat-alat kedokteran. Yang kedua, pada bidang pertanian. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Contohnya penggunaan pupuk sintesis yang terbuat dari zat-zat kimia seperti pupuk urea, NPK, dan sebagainya. Selanjutnya dalam bidang industri. Di bidang industri, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu, yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Semen, kayu, cat, pipa, dan beton yang dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Lalu dalam bidang biologi, proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan kimia. Misalnya, proses pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi.
Untuk mempelajari hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Pada bidang arkeolog, kimia berperan untuk penentuan usia fosil yang bisa dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil dari penerapan ilmu kimia. Dalam bidang hukum, ilmu kimia berperan penting dalam pemeriksaan alat bukti kriminalitas oleh tim forensik. Jadi, bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dan dalam bidang geologi, sumber bahan-bahan kimia yang banyak berasal dari dalam bumi, berupa bahan mineral dan minyak bumi. Untuk pengolahannya dilakukan proses-proses kimia, seperti proses elektrolisis pada logam dan proses destilasi. Proses ini digunakan dalam pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar gas, bensin, kerosin, dan solar. Dengan kimialah kita tahu semua materi yang ada di alam semesta terbentuk hampir 14 miliar juta tahun yang lalu. Dan sampai sekarang hanya bereaksi dan bereaksi, berubah bentuk dari materi satu ke materi lain tanpa pernah berubah atau berkurang, dan itulah kimia. Belajar kimia itu seperti bertemu dengan teman baru. Dari sana kita bisa lebih memahami banyak cerita. Dengan kimia kita bisa lebih mengetahui suatu kejadian bisa terjadi, atau sifat-sifat zat di alam dan cara mengatasinya. Nah, itulah tadi sedikit gambaran tentang ilmu kimia. Karena sesungguhnya ilmu kimia ini luas dan begitu banyak misteri. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.